mungkin ada lagi Mas Aswin. Gimana Mas Aswin? Halo? Atau Mas Ya, Oni Mbak, mau saya masih ini mengikuti tapi pas dulu deh. pas dulu. Ya, ya. Kita diskusi Sunda Empire aja baru ya. Habis ini Nanti aja, Mbak. Ini ada Mas Sony juga kan? Sudah ya Mas Empire. Oni mau komentar silakan. Saya nambah dikit deh ini. Untuk Tadi kan diskusi dari ininya, tapi saya mau nambahin dari ini, dari evolusi evolusi ini apa biologi evolusioner. Kalau di biologi evolusioner sebenarnya ini udah banyak dibahas mengenai kalau biologi evolusioner otomatis nggak ngomong ini ya, nggak bukan hanya ngomong laki-laki perempuan tapi jantan betina, benar-benar keseluruhan makhluk hidup. Secara biologis memang betina itu istilahnya begini, mungkin ada yang pernah dengar istilah itu battle of sex. Battle of sex itu gini, begitu punya anak, yang jantan dan yang betina itu sebenarnya dua-duanya nggak mau ngurus. Sebenarnya dua-duanya nggak mau ngurus. Nah, masalahnya sekarang, seperti ini, biasa kalau sering digambarkan di textbook evolusi, biologi evolusioner itu ibaratnya begini. Uh, Pernah lihat ini nggak? Orang biasanya kalau gangster atau apa gitu, pakai mobil, ngebut, ngebut saling ini, saling tubrukan. Yang menghindar duluan kalah. Itu kan mereka ngebut, jadi gini tumburan gitu kan. Nah, mereka terus ceritanya adu keberanian. Siapa yang membelokkan setirnya dulu untuk menghindar supaya nggak tabrakan itu yang dianggap kalah karena dianggap kurang kurang berani. Nah, analogi itu juga yang dipakai pada saat keturunannya lahir, anak lahir. Jadi jantan dan betina ini dua-duanya sebenarnya nggak mau ngurus anaknya. Tapi bagaimanapun anak itu kan keturunan mereka dan bisa jadi ada kaitannya dengan keberlangsungan hidup mereka kemudian atau keturunan mereka atau naluri sehingga anak ini sebenarnya kalau bisa ya hidup. Tapi siapa yang mau ngurus? Dua-duanya sama-sama mau kabur. Nah, pada titik ini perempuan atau yang betina itu dirugikan karena ya apalagi untuk uh, binatang-binatang yang mengandung, yang hamil, ya, yang hamil. Yang betina itu investasinya jauh lebih besar dibandingkan yang jantan. Apalagi kalau yang mengandung ya, yang istilahnya tuh yang vivipar, yang melahirkan seperti mamalia. Laki-laki itu investasinya kan kecil banget, cuma berapa tetes sperma. Sementara perempuan itu investasinya mengandung begitu banyak, harus wah ngasih makanan segala macam. Investasinya itu besar banget. Jadi pada saat anak itu lahir, ibaratnya udah kalah duluan. Perempuan investasi lebih banyak dan dia nggak pengen kehilangan investasi itu. Nah, ini bisa sangat kelihatan dari kita lihat makhluk hidup lain yang investasi yang jantan dan betina itu kurang lebih seimbang. Contohnya kodok. Kodok itu jantannya cuma ya mengeluarkan spermanya, kemudian yang betina juga telurnya diceprot aja keluar ke air, terus berbuah sendiri. Nggak ada hamil-hamilan. Dua-duanya nggak ada yang ngurus. Karena mereka berdua bisa kabur. Dua-duanya bisa kabur dari tanggung jawab. Kita bisa lihat, dan ada juga beberapa spesies yang uh, seperti ikan, saya lupa, ikan nila atau apa itu yang ikan nila atau ikan apa ya, yang jantannya itu apa kalau telur yang sudah dibuahi itu dilindungi masuk ke dalam mulutnya. Nah, jadi kalau di binatang-binatang yang memang yang bertelur seperti ikan pembuahannya di luar itu memang posisinya kelihatannya lebih egaliter, nggak bukan berarti yang betina harus mengurus, tetapi kalau yang melahirkan memang apa boleh buat karena posisi di awal itu sudah kalah duluan, udah invest. Mereka yang betina itu invest lebih banyak. Jadi secara evolusioner memang uh, dalam battle of sex ini posisi perempuan pada akhirnya kalah dan mereka terpaksa harus merawat keturunan yang dilahirkan. Nah, sekarang kalau untuk spesifik manusia bagaimana? Manusia tentu melahirkan. Manusia melahirkan.
kalau dilihat dari mundur sebentar ke pembagian kerja, ya kita mundur ke pembagian kerja. Perempuan secara domestik itu jaga kandang, baik itu di gua atau di pertanian. Laki-laki itu berburu, mereka mengembangkan kekuatan fisik. Masalahnya muncul adalah pada saat ada surplus. Laki-laki yang pada mulanya berburu, mereka mempunyai skill senjata segala macam itu, dan berburu itu sebenarnya kan tidak begitu menghasilkan dibandingkan bertani. Bertani itu jauh lebih surplusnya pasti lebih banyak. Tetapi karena laki-laki sudah punya skill berperang akibat berburu itu, skill itu kemudian mereka pakai untuk menjaga surplus. Pada saat itulah mereka posisi tawarnya itu menjadi lebih kuat dibandingkan perempuan yang sebenarnya berada di bagian produksi. Nah, mungkin pada saat itulah patriarki itu ya muncul karena laki-laki mulai, walaupun mereka tidak menghasilkan, mereka mulai mengangkangi yang jaga gudang itulah dari serbuan mungkin ya suku lain atau apa begitu. Saya membacanya sih kurang lebih begitu. Bentar, ada yang komentar? Ada tuh ya. Mbak Sherly silakan langsung. Silakan. Mbak Sherly. Iya, maaf. Makasih, Mas Sony, makasih untuk itu sharing yang penjelasan biologinya. Tapi mungkin kalau dari saya kurang sepakatnya itu karena dia hanya melihat dari segi reproduksi dan menghilangkan aspek evolusi otaknya, brainnya gitu, evolusi otaknya. Jadi kan memang kalau perkembangan manusia kan mirip sama mamalia, tapi perkembangan otak manusia lebih dari mamalia karena ada bagian dari otak manusia yang memiliki bagian dari otak yang menimbang dan segala macam yang tidak ada di mamalia gitu. Apalagi yang bukan menyusui di bawah gitu. Jadi saya rasa tapi yang menarik kan sebenarnya perkembangan evolusi yang sudah meningkat itu dia selalu bisa ke bawah. Tapi untuk evolusi makhluk hidup yang masih di bawah untuk dia evolusi ke atas itu dia harus mengalami survival for the fittest dulu untuk dia mengalami evolusi gitu. Nah, jadi manusia dia sudah menjalani evolusi, dia punya pertimbangan dan punya pilihan yang tidak dimiliki oleh mamalia. Tapi manusia punya pilihan untuk menurunkan derajatnya seperti mamalia, karena dia punya pilihan. Kalau saya lebih melihatnya sih seperti itu. Jadi maksud saya comparisonnya itu nggak pas gitu, karena manusia mamalia yang berevolusi dan dia punya pertimbangan dan punya pilihan. Kalau itu aja sih kenapa menurut saya pertimbangan biologis itu nggak pas. Oke, mungkin ada tanggapan dari Ponda karena ini juga langsung masuk ke masalah ekologi juga gitu ya. Iya, menarik ya dari tadi itu ternyata banyak banget. Jadi kalau mungkin buat dari pemikiran dari Kak Oni mungkin saya bisa nangkep sih ya. Kalau dari persoalan biologis kita bicara di sini mungkin ini permasalahan di awal-awal dulu sebelum perkembangan budaya sampai pada sekarang ya. Mungkin masih awal-awal berburu dan meramu dulu. Ya bisa dibayangkan nggak sih perempuan gitu kan udah hamil mungkin di usia kehamilan 6 bulan, 7 bulan, 4 bulan ya, itu kan bayi udah bergerak-gerak di dalam perut gitu kan. Itu kan kayak seorang perempuan yang ngerasain bayi bergerak di perut, itu kan dia sudah sadar bahwa itu sudah ada kehidupan gitu kan. Makanya kalau kita ambil dari Kak Oni itu, ya perempuan jadi nggak tega untuk meninggalkan apa yang telah dia lahirkan. Udah di dalam perut bergerak-gerak, terus ngeluarinnya kan juga nggak gampang ya. Terus mungkin itu yang akhirnya perempuan
ini sudah saya hidupi selama 9 bulan, masa saya tinggal gitu aja gitu. Nah, masalah kalau selanjutnya seperti yang Kak Sheryl bilang, otak manusia itu berkembang yang akhirnya itu menjadikan tidak semata-mata ya karena ini anak terus udah saya lahirkan gitu aja, survivalnya ya jadi berbeda akhirnya. Sekarang permasalahannya jadi ketika ini sudah ada anak, saya juga butuh ini gimana caranya anak ini hidup dan lain sebagainya. Ya perempuan itu kadang-kadang lebih mengalah untuk tinggal di domestik karena memang perempuan itu yang akhirnya bisa merawat sih. Kalau laki-laki itu kan karena perkembangan patriarki sendiri jadi dia abai gitu. Kesannya ya udahlah, saya sudah punya anak, selesai gitu. Ya kayak gitu sih kalau menurut saya sih ya. Gitu kira-kira. Oke, Boleh, ya menarik. Ya, boleh. silakan Iya, iya. Bu, Mbak Brigita langsung aja. Ya, eh, saya antara sepakat dan tidak sepakat. Begini, bukan sepakat dan tidak sepakat sih. Kalau pandangan saya gitu. Yang Mbak Shirley itu benar bahwa manusia tidak semata-mata intuisi karena ada unsur kognitif yang kemudian muncul di ya seperti pembagian tubuh manusia itu. Nah, ada pikiran gitu, ada akal budi. Sementara kalau hewan nggak ada akal budi. Nah, kemudian saya membedakan juga antara evolusi atau peran biologi, terutama reproduksi di hewan dan manusia. Karena manusia peradabannya tuh tumbuh, sementara kalau mereka intuisinya gitu, ya mereka hanya survival aja yang mereka pikirkan gitu. Hewan itu hanya survival yang mereka pikirkan. Jadi kenapa kemudian bisa ada yang sampai jutaan tahun tidak punah, kayak komodo, kayak buaya, bahkan kecoa, itu jutaan tahun. Mereka itu selalu mengalami evolusi adaptif, dan sehingga mereka bisa bertahan. Nah, kalau manusia, untuk selain survive, dia adalah ada bagian dari dirinya yang mungkin dari kursus kemarin tuh mencari kebahagiaan kali. Nah, kebahagiaan itu kemungkinan juga didekati secara kognitif. Artinya dengan memuaskan kemampuan kognitifnya itulah manusia bisa bahagia. Saya mikirnya begitu. Nah, dari kognitif itu kemudian muncullah berbagai pemikiran-pemikiran sejak zaman Yunani dan seterusnya sampai pencerahan dan seterusnya. Maka muncullah kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang kemudian semakin reduksionis, makin spesifik dan meninggalkan perspektif-perspektif lain. Menurut saya, keluarnya patriarki di manusia itu bukan semata-mata karena intuisi, tapi karena konstruksi sosial yang didorong oleh kemampuan kognitif kita, gitu. Sehingga itulah kenapa kemudian peradaban itu berkembang, berbeda dengan evolusi yang berkembang secara natural. Kita itu secara evolusi iya, tapi secara konstruksi sosial karena kemampuan kognitif kita juga iya. Jadi agak beda evolusi di manusia dan di hewan, kalau menurut saya gitu. Oke, ya itu kalau memang kalau dari pendekatan sains itu banyak juga kan jurnal-jurnal yang juga pendapatnya beda-beda juga. Misalnya kalau ini pernah ada juga tuh perdebatan yang di Twitter tuh dari Dr. Yu Hasan ya, kalau tidak salah, yang dia selalu menyebut manusia itu bedes gitu kan. Nah, itu kan ada satu jurnal yang pernah dibahas sama dokter ini tentang bahwa sebenarnya jenis kelamin semua manusia itu jenis kelamin awalnya adalah perempuan. Awalnya di dalam perkembangan janin itu. Ada titik tertentu baru ada perubahan dan variasi gitu ya. Makanya kemudian ada jadi semua tadinya XX dulu ya, gitu katanya kromosomnya itu. Tapi nanti baru ada perubahan ke macam-macam. Nah,
kan tidak XX sama XY aja, kita juga belajar di biologi itu juga banyak variasi yang lain gitu, yang kemudian tapi inilah yang kemudian tapi di dalam konstruksi sosial malah jadi masalah, padahal secara biologi tadi ya memungkinkan itu gitu ya gitu. Tapi ini banyak juga, maksudnya tuh tadi dari Mas Oni juga The Battle of Sex itu juga ya pendekatan dari sains juga gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang juga dari pendekatan saya juga ada perspektif-perspektif yang berbeda, sama juga ya, bukan hanya filsafat ternyata. Jadi di sains sendiri memang juga saya lihat tadi di diskusi ini dan di beberapa tempat itu banyak juga perspektif-perspektif sains yang istilahnya saling apa ya namanya tuh ada yang membenarkan klaim satu dan ada juga yang membenarkan klaim yang lain gitu. Itu ya mungkin. Ini waktunya udah hampir jam 21, ini sebenarnya udah mulai panas ya.